Oke teman-teman, selamat datang di Archicoding Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial basic mengenai pembuatan sistem absensi sederhana menggunakan OpenCU dan reader RFID 522. Terpaksa saya menambahkan suara di video ini biar teman-teman dapat sedikit paham tentang apa yang saya maksudkan. Padahal biasanya males banget saya ngomong. Ini untuk reviewnya, jadi ada sistem berbasis web dan juga hardware-nya menggunakan beberapa komponen ya, tentu saja yang mudah didapatkan di pasaran. Baik, langkah pertama kita akan membuat database MySQL. Buka SAM Control Panel dan jalankan service Apache dan MySQL. Selanjutnya buka browser, lalu akses PHP MyAdmin. Oke, kita akan pilih SQL dan masukkan kode SQL yang dapat di-copy dari blog tutorial. Di sini kita akan membuat database dengan nama absensi dan 3 tabel yang ada di dalam database tersebut, yaitu tabel dengan nama data absensi, data invalid, dan data karyawan. Selanjutnya kalau sudah, kita klik go saja. Baik, database absensi sudah dibuat. Dan ini untuk struktur datanya, yaitu data apa saja yang akan kita simpan di database ini. Langkah selanjutnya adalah membuat web API. Masuk ke direktori SAM, pilih folder htdoc, kemudian buat folder baru dengan nama absensi. Oke, masuk ke folder absensi, kemudian buat folder baru lagi dengan nama web API. Masuk ke web API, selanjutnya buat 3 folder dengan nama API, class, dan config. Oke, setelah selesai buat folder, masuk ke config, lalu buat file baru teks, yaitu database.php. Kita akan edit di Notepad, isikan program database.php, dapat di-copy dari blog ya. Kita akan bahas ini untuk database name ya, absensi ini untuk, jadi database.php ini digunakan untuk koneksi antara aplikasi ke database kita yang ada di localhost. Untuk defaultnya itu username ialah root dan passwordnya kosong. Baik, kita simpan filenya, terus kita lanjut ke folder class. Di class kita akan buat file dengan nama absensi.php. Oke, kita edit lagi ke Notepad dan paste programnya ya. Program semuanya ada di blog, dan ini untuk flowchart dari program absensi.php ini. Baik, secara garis besar untuk flowchartnya ialah seperti ini. Jadi pertama ialah melakukan pengecekan UID pada data karyawan. Ini dimaksudkan apakah UID sudah terdaftar atau belum. Apabila sudah, maka dilakukan
mengecekkan status terakhirnya di data tabel absen. Ya, apabila status in maka menjadi statusnya out, apabila out statusnya menjadi in, kemudian disimpan di data absen. Kembali lagi, apabila UID tidak terdaftar di data karyawan, maka data akan disimpan di tabel data invalid sebagai kartu invalid yang tidak terdaftar. Oke, dimulai dengan kelasnya adalah absensi dan beberapa variabel, yaitu terkait dengan nama tabel. Ya, di sini kita definisikan untuk beberapa variabel. Terus ini adalah bagian pengecekan UID pada tabel karyawan. Oke, ini adalah query-nya untuk mengecek apakah UID sudah terdaftar pada tabel atau belum. Ya, apabila terdapat UID atau istilahnya terdaftar, maka lanjut ke pengecekan status terakhir pada data absen. Dan bagian ini adalah untuk penggantian status, ya. Jadi apabila statusnya in maka akan menjadi out dan sebaliknya. Terus setelah itu masuk ke data absen, yaitu penulisan datanya. Dan apabila tidak terdaftar pada data karyawan, maka statusnya akan invalid dan masuk ke tabel data invalid. Oke, kita simpan. Kembali lagi ke web API dan masuk ke folder API. Buat file baru dengan nama create.php. Edit di Notepad++, paste program yang tersedia di blog tutorial. Ya, ini. Oke, jadi di sini harus include dengan file yang tadi, ya, database dan absensi. Terus ini adalah respon yang akan dikirim saat ada request. Ya, diambilkan dari hasil variabel public yang ada di file absensi.php. Oke, kita simpan. Oke, untuk lebih jelasnya susunan direktori file yang telah dibuat, ya, dapat dilihat di sini, ya, susunan direktorinya di absensi. Untuk folder web API sendiri ada 3 di bawahnya, dan ini di dalam masing-masing folder yang ada di web API. Ya, langkah selanjutnya ialah melakukan testing terhadap web API yang telah kita buat. Oke, buka aplikasi Postman. Ya, sudah terbuka, kita buat baru, ya. Strukturnya ialah dengan get requestnya, lalu masukkan URL, ya. Jadi untuk mengakses file create.php, ya, itu ada di localhost absensi web API kemudian API. Terus kita harus memasukkan UID. Kita coba asal aja, kemudian kirim. Ya,
ini adalah hasil responnya. Jadi karena belum terdaftar ya, jadi masuknya ke invalid. Kita coba lihat di database. Oke, masuk ya, masuk untuk UID yang tadi kita masukkan, berhasil masuk ke database dengan status invalid. Mari kita daftarkan UID-nya di data karyawan. Pilih insert, kemudian untuk ID kosong ya, karena ini akan otomatis auto increment. UID kita paste dari yang kita coba tadi, namanya asal aja dulu, divisi asal, mailnya ya bebas, kita isi bebas aja untuk coba-coba. Kemudian go. Oke, data sudah masuk dengan nama Tina ya, jadi UID ini atas nama Tina. Kalau kita send harusnya sudah masuk ke data absen ya, sudah masuk, ada namanya, ada statusnya adalah in. Kita cek data absen. Oke, statusnya in ya, masuk. Baik, kalau kita send lagi maka harusnya statusnya on ya. Oke, sudah, jadi status yang kita dapatkan adalah on. Baik, database juga sudah terekam. Ya, sekarang masuk ke desain hardware. Modul utamanya adalah NodeMCU, reader RC522, OLED display, dan ada juga menggunakan buzzer. Oke, kita lihat ini rancangan saya sesuai dengan skematik tadi. Cukup sederhana. Ya, ini untuk MCU, reader RC522, dan juga buzzer ya, dipasang sesuai skema. Dan ini untuk penampilnya ada layar OLED 0,9 inch, sekarang masuk ke NodeMCU program. Buka Arduino IDE. Oke, paste kode program untuk NodeMCU ya. Pastikan library yang diperlukan telah terinstall ya. Kita dapat cek di library manager atau dapat menginstalnya dengan melalui library manager, yaitu untuk display ada Fluid GFX. Untuk versi silakan menyesuaikan mau yang terbaru atau mau disemain. Ada juga ada Fluid SSD 1306, dan juga Arduino JSON. Oh ya, ada library juga untuk MFRC522, jangan sampai lupa untuk diinstal. Sementara untuk header icon atau icon.h, kita buat file sendiri, icon.h, terus oke.
maka akan muncul tab baru di samping kode utama. Nah, silahkan di paste untuk kode icon yang sudah tersedia di blog tutorial. Oke, untuk program mungkin pin-pinnya harus diperhatikan untuk reset pin, sinyal pin, dan buzzer. Yang jelas kalau sudah sesuai dengan skema maka akan aman. Ya, ini untuk SSID nya silahkan disesuaikan dengan hotspot wifi yang tersedia. Dan ini adalah server address, yaitu alamat IP komputer kita yang tadi kita jalankan service web API. Oke, kita cek ini untuk alamat IP komputer saya ya, 192.168.0.5. Oke, sudah sesuai. Oke, untuk void low ya, yang pertama ialah menampilkan display, kemudian get ID ya. Ini proses pembacaan kartu. Setelah didapatkan UID maka buzzer berbunyi dan penyimpanan data ke database melalui web request. Ya, ini untuk alamatnya ya, server, direktorinya di mana, create di ID ya. Jadi apabila dimasukkan ke dalam program Arduino maka akan seperti ini. Untuk capacity ini dapat dilihat di websitenya library Arduino JSON. Oke. Ini untuk message-nya ya, saat invalid saat kartunya in maka akan menyala, itu silahkan disesuaikan. Oke, sekarang kita pilih portnya, port MCU, portnya disesuaikan COM3 dan upload. Kita tunggu prosesnya agak lama. Ya, upload selesai. Mari kita lanjut ke pengetesan sistem. Baik, bisa dilihat di serial monitor. Kita buka serial monitor. Oke, statusnya connected. Itu udah connect wifi, berarti ada beberapa kartu yang saya akan coba ya. Oke, terbaca dan muncul di serial monitor juga statusnya invalid ya, karena belum terdaftar. Kartu yang lain kartu lain juga invalid. Masih ada kartu untuk ini ya, sendiri ya, sama tetapi mendapatkan respon, yaitu datanya tersimpan. Ya, sama sampai dengan kartu keempat statusnya invalid ya. Kita lihat ID-nya ada,
jamnya terdaftar. Oke, kita ke database, kita coba daftarkan dari data invalid yang masuk. Ya, kita mulai dari kartu pertama. Oke, kita insert ya, sama seperti tadi, proses pendaftarannya. Oke, data sudah masuk ya. Satu lagi. Kita daftarkan satu UID lagi. Atas nama Vina. Lalu kita punya 3 UID, 3 data karyawan. Tapi yang dari kartu ada 2. Kita coba tag apakah nanti statusnya berubah jadi in atau tidak. Oke, jadi statusnya sudah in ya, muncul nama juga di display. Oke, kartu kedua juga sama, statusnya in, muncul nama juga di display. Nah, untuk kartu ketiga kita coba. Ya, untuk kartu ketiga karena belum didaftarkan jadi statusnya masih invalid. Oke, kita tab yang kedua, maka akan menjadi out ya. Kita coba. Oke, statusnya out, Cindy. Oke, berhasil. Untuk kartu kedua juga statusnya adalah out. Kita cek di database. Ya, sudah masuk untuk ya, terdapat 4 data ya, status in dan status out. Di ujungnya kartu kedua dan pertama. Oke, yang terakhir ialah menambahkan aplikasi web ya, sederhana saja. Kita paste filenya, silahkan di-download di blog. Ada file aplikasi absensi, kita extract here ya, extract here karena filenya ada di luar. Oke, akan didapat beberapa folder dan file ya, ada folder apps yang berisi tentang program-program dari dashboard ya, dashboard. Oke, kita langsung akses saja melalui localhost/absensi. Maka akan langsung tampil di halaman dashboard ya. Ada beberapa informasi terkait total karyawan, kartu invalid ya. Di sini untuk proses melihat data karyawan ya, bisa mengedit, bisa hapus. Ini untuk informasi kartu invalid ya, kita bisa tambahkan data karyawan melalui kartu invalid ini ya. Dari UID nya kita klik tombol plus, nanti bisa tambah. Selanjutnya untuk absensi, ini baru ada 2 ya. Ini untuk cara penambahan data secara manual ya, kita input nama dan sebagainya, kita tambahkan ya. Jadi secara kasarnya seperti ini untuk tampilan dashboardnya. Untuk kode silahkan dapat di download di alamat berikut.